Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warga pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Ayo menulis. Tuliskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kerjakan pada kolom di bawah ini. Nah, di sana terdapat beberapa kolom ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang tersebut. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya menurut KBBI. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana terdapat beberapa gambar ya. Ada interaksi antar individu, seorang ibu dengan anaknya. Kemudian ada interaksi individu dengan kelompok, yaitu ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Dan interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Melalui gambar di atas, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Untuk lebih memahami interaksi sosial, lakukan kegiatan berikut. Ayo menulis. Coba kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, di sana terdapat beberapa kolom ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Contoh interaksi antar individu, yaitu seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Kemudian ada juga seorang anak menolong temannya yang jatuh, ataupun seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Lalu yang kedua, contoh interaksi antar individu dan kelompok, yaitu orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara, atau juga ada presiden dengan rakyatnya, lalu ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Yang ketiga, contoh interaksi antar kelompok, yaitu pertandingan sepak bola antar sekolah,
dan juga suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu ya nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Interaksi yang mengarah ke persatuan, dan 2. Interaksi yang mengarah ke perpecahan. Untuk memahami kedua interaksi tersebut, ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo menulis. Carilah contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan. Kamu dapat mencari informasi dari buku, internet, atau sumber lain. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, di sana terdapat kolom ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Contohnya yaitu siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ada juga siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk melaksanakan pemilihan ketua kelas. Lalu interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan yaitu saling mengejek teman ataupun tawuran antar pelajar. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Untuk menambah pengetahuan, lakukan kegiatan berikut. Ayo mengamati. Amatilah di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi upaya warga masyarakatnya dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, di sana terdapat kolom ya, upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Membudayakan semangat gotong royong. 2. Saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. 3. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. 4. Melestarikan dan memelihara budaya daerah. Dan 5. Menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masyarakat warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat.
Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat, lakukan kegiatan berikut. Ayo menulis. Carilah contoh pantun yang mengandung nasihat. Jika tidak menemukan contohnya, maka buatlah sendiri. Lengkapi dengan maknanya atau artinya. Bacakan hasil pantunmu di depan kelas. Nah, di sana terdapat kolom untuk hasil pantun yang kalian cari ya. Maka alternatif pantun yang bisa kalian berikan adalah untuk pantun yang mengandung nasihat. Contohnya, bunga mawar, bunga melati, kala dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati, baca Al-Quran, paham maknanya. Lalu makna atau arti pantun tersebut adalah seseorang yang sedang sedih, memiliki masalah atau penyakit dalam hatinya, salah satu obatnya adalah dengan membaca Al-Quran. Ayo mengamati, apakah kamu pernah mengikuti rapat warga 1 RT atau 1 RW? Jika belum pernah, mungkin orang tuamu pernah. Tanyakan kepada orang tuamu. Coba amati atau tanyakan pelaksanaan rapat tersebut. Apa yang dibahas dalam rapat itu? Apa hasil dari rapat itu? Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Tuliskan alasanmu. Nah, di sana terdapat hasil pengamatan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk mencegah banjir dan berkembangnya nyamuk penyebab penyakit demam berdarah, warga diharapkan untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air di depan rumah masing-masing dan sepanjang jalan raya. Warga telah sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hal ini ditunjukkan warga masyarakat di tempat Edo. Mereka telah melaksanakan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut yaitu kerja bakti membuat jalan setapak sepanjang 6 km. Dengan semangat kerjasama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal mana saja yang perlu diperbaiki, serta sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat serta berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.